Selamat datang kembali di penelusuran mendalam kita. Pernah nggak sih Anda merasa udah mikir lurus-lurus aja, tapi kok ya ujung-ujungnya sadar ada yang salah gitu di logikanya? Sering itu, atau pas diskusi kelompok gitu ya, rasanya kok susah banget nyampe ke satu titik temu yang bener-bener logis. Nah, iya kan? Hari ini kita mau coba bongkar nih, kenapa sih kok bisa gitu? Kita bakal lihat dari buku Logic Made Easy, terutama bab 13, yang fokusnya keren banget, berpikir dengan baik bersama. Betul, jadi bukan cuma soal berpikir sendirian, tapi bareng-bareng. Yang kita bahas sekarang ini bukan sekedar daftar aturan logika yang kaku loh. Kita mau lihat jebakan-jebakan bahasa sehari-hari yang bikin kita kesandung. Terus juga gimana intuisi kita kadang malah nabrak aturan logika formal. Dan yang penting nih, gimana sih sebenarnya otak kita itu kerja waktu mikir dan ambil kesimpulan? Apalagi pas lagi ngobrol sama orang lain, gitu. Kita pakai contoh-contoh nyata juga nanti. Dari instruksi pajak yang bikin pusing, sampai soal tes kayak LSAT itu, yang katanya ngukur kemampuan analisis. Benar. Tujuannya sih, kata Anda tadi, bukan buat jadi ahli logika kilat ya. Haha, bukan. Lebih ke biar kita paham aja. Kenapa sih kok kita semua ini gampang banget salah mikir gitu? Termasuk orang pinter sekalipun. Dan gimana pemahaman ini bisa bantu kita mikir lebih jernih, lebih efektif. Apalagi kalau bareng-bareng ya, sesuai tema bab 13 itu. Iya, bab 13 ini ngajak kita lihat penalaran itu bukan cuma urusan sendiri, tapi juga kerja kolektif. Oke, mari kita mulai bedah bareng-bareng. Sip, langsung aja ke contoh yang mungkin sering kita temui. Pernah baca instruksi misalnya, semua penduduk New Jersey wajib isi formulir 203. Oh, oke. Kedengarannya jelas ya? Jelas kan? Tapi, kalau Anda bukan penduduk New Jersey, perlu isi nggak? Gimana ya? Menurut logika formal, jawabannya ya nggak cukup info. Instruksi itu kan cuma ngomongin penduduk New Jersey. Tapi kita seringnya langsung mikir, oh berarti saya nggak usah gitu kan? Nah, itu dia. Contoh kecil aja udah kelihatan gimana bahasa sehari-hari bisa nipu kita. Atau contoh lain yang ada di buku. Papan info lalu lintas bilang, macet sampai pintu keluar 26. Oke, terus? Artinya apa coba? Apakah setelah exit 26 itu pasti lancar? Penulis buku cerita, suaminya sendiri aja interpretasinya gonta-ganti. Oh ya? Gimana tuh? Kadang dianggap, ya pasti lancar setelah itu. Kadang dianggap, ya infonya cuma sampai situ aja, nggak janji apa-apa setelahnya. Oh iya juga ya. Ini nunjukin betapa gampangnya tafsiran kita goyah, padahal cuma soal macet. Nah, bayangin kalau ini terjadi dalam diskusi penting di kantor atau keluarga. Potensi salah pahamnya gede banget. Ini yang bikin penasaran psikolog kognitif kayak Peter Wesson sama Philip Johnson Laird gitu ya? Betul sekali. Sejak tahun 60-an mereka udah teliti nih. Dan polanya itu loh, konsisten. Kesalahan kita tuh bukan asal-asalan, tapi sistematis. Sering kita ulang tanpa sadar. Eksperimen mereka yang terkenal itu yang kartu huruf angka, itu tujuannya apa sih sebenarnya? Bukan buat ngejebak sebetulnya, Mhm. tapi lebih untuk mengungkap proses di balik layar pikiran kita itu gimana. Jadi temuan utamanya apa? Banyak banget kesalahan kita itu sumbernya ya dari cara kerja bahasa alami kita. Bahasa yang kita pakai tiap hari itu kan penuh nuansa, asumsi, konteks. Efisiensi buat ngobrol cepat ya? Efisien, tapi ya itu tadi, sering ambigu kalau diukur pakai standar logika formal yang presisi banget. Jadi ini bukan soal kita kurang pinter gitu ya? Gede banget pas kita coba mikir bareng. Potensi miskomunikasi jadi berlipat kan? Oke, jadi di tengah potensi kekacauan tafsiran ini ada pegangan nggak sih? Ada dong, prinsip paling dasar dari perilaku rasional yang kita harapkan dari diri sendiri dan orang lain itu konsistensi. Ah, iya benar. Kalau kemarin bilang A, hari ini bilang B. Tapi nggak ada penjelasan, kita pasti bingung kan? Kita otomatis nyari konsistensi. Aristoteles ribuan tahun lalu udah nekenin ini. Dia bikin hukum dasar pemikiran, kayak hukum non-kontradiksi. Gimana tuh? Sederhananya, sesuatu nggak bisa benar sekaligus salah pada waktu dan konteks yang sama. Ini fondasi berpikir jernih. Terus ada lagi. Ada lagi hukum jalan tengah yang ditiadakan, atau excluded middle. Sesuatu itu antara A atau bukan A. Nggak ada pilihan ketiga di tengah-tengah? Nah, yang excluded middle ini nih, hati-hati. Sering banget dipakai buat retorika yang menyesatkan. Contohnya gimana? Kayak politisi bilang, kalau nggak sama kami, ya berarti melawan kami. Itu kan sengaja ngilangin kemungkinan posisi netral atau abu-abu lainnya. Oh iya bener, jebakan hitam putih ya. Iya. Taktik ini udah lama dipakai, dari zaman sofis di Yunani kuno. Kalau dalam diskusi kelompok, wah, ini bisa mematikan dialog yang sehat. Tapi prinsip non-kontradiksi tadi tuh fundamental banget loh. Itu dasar dari salah satu metode pembuktian paling kuat.
bukti dengan kontradiksi, atau reductio ad absurdum. Yang dipakai Euclid itu ya, buat buktiin jumlah bilangan prima tak terbatas? Nah, itu contoh klasiknya. Caranya gimana? Dia mulai dengan asumsi kebalikannya dulu, anggap aja jumlah bilangan prima itu terbatas. Terus dia tunjukin secara logis, langkah demi langkah, kalau asumsi itu ternyata mengarah ke sesuatu yang nggak mungkin, ke kontradiksi. Jadi karena langkah logisnya benar, maka yang pasti salah ya asumsi awalnya tadi. Ini nunjukin kekuatan penalaran yang konsisten, keren kan? Keren banget. Nah, setelah prinsip dasar, Aristoteles juga bikin peta gimana bangun argumen yang valid kan? Iya. Dia identifikasi bentuk-bentuk dasar kalimat atau proposisi. Nggak usah hafalin tipe A, E, I, O-nya sih. Tapi ada satu jebakan umum dari sini yang penting banget. Kesalahan konversi. Kesalahan konversi, maksudnya? Gini, kita tahu kalimat semua ibu adalah orang tua itu benar kan? Iya, benar. Tapi banyak orang secara keliru nganggap kebalikannya. Semua orang tua adalah ibu, juga otomatis benar. Padahal kan enggak. Oh iya, jelas enggak. Ayah kan juga orang tua. Wah, ini sering banget nih kayaknya. Sering banget, bahkan pada orang dewasa. Nah, dari proposisi ini, Aristoteles bangun silogisme. Silogisme, itu yang argumen dua premis itu ya? Betul, dua premis yang kalau benar, kesimpulannya pasti benar secara logis. Contoh paling klasiknya, semua manusia A akan mati. B. Socrates C adalah manusia A. Jadi, Socrates C akan mati B. Kekuatan silogisme ini di strukturnya ya, bukan cuma di fakta premisnya. Tepat. Strukturnya yang bikin kesimpulannya nggak terhindarkan. Selain itu, ada lagi bentuk argumen penting dari kaum Stoa yang pakai pernyataan jika maka. Kondisional. Ini juga sering dipakai. Ini ngelahirin dua pola penalaran valid yang sering kita pakai atau salah pakai. Pertama, modus ponens. Gimana tuh modus ponens? Jika P maka Q. Terus kejadian P, ya udah, pasti Q juga kejadian. Contoh gampangnya, jika lampu merah, mobil berhenti. Lampunya merah nih, ya pasti mobil berhenti. Ini lumayan gampang diterima akal. Oke, masuk akal. Satunya lagi? Kedua, modus tollens. Jika P maka Q. Ternyata Q nggak kejadian. Kesimpulannya, P pasti nggak kejadian. Contohnya? Jika lampu merah, mobil berhenti. Ternyata mobilnya nggak berhenti. Berarti lampunya pasti nggak merah. Nah, yang ini agak kurang intuitif dibanding modus ponens, tapi sama kuatnya secara logika. Tapi di sini juga banyak jebakannya kan, kesalahan logika atau fallacy yang mirip tapi sebetulnya salah. Nah, itu dia. Ada dua yang umum banget. Pertama, menegaskan konsekuen. Affirming the consequent. Itu yang gimana? Polanya, jika P maka Q. Kejadian Q, terus disimpulin P kejadian. Ini salah. Contohnya dong biar gampang. Jika hujan, P, jalanan basah Q, jalanan basah Q. Terus kita simpulkan, wah pasti lagi hujan P. Padahal kan salah, jalanan bisa basah karena baru disiram mobil tangki misalnya. Haha, iya juga. Oke, itu yang pertama. Yang kedua? Kedua, menyangkal antecedent, denying the antecedent. Polanya, jika P maka Q. Ternyata P nggak kejadian, terus disimpulin Q juga nggak bakal kejadian. Ini juga salah. Contohnya lagi? Jika hujan, P, jalanan basah Q. Sekarang nggak hujan, P. Terus disimpulin pasti jalanannya nggak basah Q. Salah juga kan, bisa aja basah karena tadi, baru disiram. Wah, dengar penjelasan ini, kok rasanya wajar ya kalau kita sering salah. Pertanyaannya jadi, kenapa sih kesalahan kayak menegaskan konsekuen tadi itu umum banget? Apa otak kita emang nggak dirancang buat logika formal gitu? Pertanyaan bagus banget. Stulur kita ini nunjukin beberapa alasan. Salah satu yang paling utama yaitu tadi. Beda banget antara bahasa alami kita sama logika formal. Beda gimana tuh? Kalau kita ngobrol sehari-hari, kita kan ngandelin konteks banget ya. Terus ada asumsi-asumsi nggak terucap, kayak prinsip kerja sama Grice itu. Kita anggap lawan bicara ngasih info relevan, nggak bohong, nggak berlebihan. Kita sering nyingkat-nyingkat omongan. Oh, jadi karena bahasa ngobrol itu efisien tapi nggak presisi ya? Bisa dibilang gitu, contohnya kata beberapa. Kalau di logika, beberapa itu artinya minimal satu, bisa jadi semua. Tapi kalau di obrolan? Kalau teman Anda bilang beberapa kue udah kumakan, terus ternyata dia ngabisin semuanya, kesel nggak? Ya kesal lah. Nah, karena dalam obrolan beberapa itu seringnya berarti ya beberapa, tapi nggak semua.
Beda kan? Beda banget. Terus apa lagi? Kata atau, logika formal pakai atau yang inklusif. A atau B atau dua-duanya. Tapi kita sering pakai atau yang eksklusif. Pilih A atau B, nggak bisa dua-duanya. Ini sumber miskomunikasi laten loh, apalagi kalau kerja kelompok. Wah iya. Terus soal jika P maka Q tadi. Nah, ini juga sering kita salah tafsir. Kita sering anggap itu sebagai jika dan hanya jika P maka Q. Jadi kayak dua arah gitu, bikondisional. Apalagi kalau konteksnya janji atau ancaman. Contohnya, Orang tua bilang, kalau nilai rapormu bagus, P, ayah belikan sepeda. Q, oke. si anak dan mungkin ayahnya juga sering nganggap ini otomatis berarti kalau nilaimu nggak bagus, bukan P, ayah nggak bakal beliin sepeda, bukan Q. Padahal lu secara logika nggak gitu ya? Enggak gitu. Pernyataan awal itu cuma ngomongin kondisi kalau nilai bagus. Nggak bilang apa-apa soal kalau nilainya jelek. Bisa aja ayah tetap beliin karena kasihan atau alasan lain. Nah, ketidakjelasan gini bisa jadi sumber konflik kalau ekspektasi nggak ketemu. Jadi jelas banget ya, pentingnya bahasa yang presisi itu. Apalagi kalau mau berpikir bersama. Benar nggak? Penting banget. Pengalaman atau topik yang kita kenal kadang bantu sih. Kayak contoh aturan minum bir usia 19 tadi, kita lebih gampang nalarinnya. Tapi di sisi lain, kalau topiknya abstrak pakai huruf A, B, C gitu, kita malah lebih sering salah ya. Tapi anehnya, kok salahnya jadi lebih konsisten? Nah, itu menarik. Kalau materinya familiar, pengetahuan kita soal dunia nyata ikut campur. Kadang bantu, kadang malah ganggu. Kita jadi nilai argumen bener apa enggak berdasarkan kesimpulannya cocok nggak sama fakta. Bukan lihat logikanya valid atau enggak. Terus kalau abstrak, Kalau abstrak, kita dipaksa cuma ngandelin struktur logisnya aja. Nggak ada bantuan konteks dunia nyata. Ini emang lebih susah, tapi justru di situ kelihatan pola penalaran bawaan kita, termasuk salahnya di mana, jadi lebih jelas dan konsisten polanya. jadi justru karena abstrak polanya lebih kelihatan. Iya, usaha buat ngatasin ambiguitas bahasa inilah yang akhirnya dorong lahirnya logika simbolik, kayak aljabar Boolean-nya George Boole yang jadi dasar komputer itu. Nah, ini nyambung banget ke inti bab 13, berpikir dengan baik bersama. Semua jebakan bahasa, bias tafsir, kesalahan logika perorangan ini, gimana dampaknya pas kita coba mikir bareng-bareng? Dampaknya besar. Pentingnya mikir jernih bareng itu kelihatan banget di bidang hukum misalnya. Makanya, tes kayak LSAT itu dirancang buat nguji kemampuan analisis argumen yang detail. Itu penting banget buat bangun kasus atau menafsirkan hukum. Iya, ya. Dan ini jadi nimbulin pertanyaan yang lebih dalam ya, yang juga dibahas di bab 13. Apa aturan logika formal itu emang cerminan cara otak kita kerja? Betul. George Boole kan namain karyanya Laws of Thought, Hukum Berpikir. Buku logika Port Royal judulnya The Art of Thinking. Jean Piaget bahkan bilang kita secara alami bakal nyampe tahap penalaran formal. Tapi kalau gitu, kenapa kita masih aja sering salah? Nah, bab 13 ini ngerangkum beberapa teori utama tentang di mana kita bernalar. Yang coba jawab itu. Apa aja teorinya? Pertama, teori berbasis aturan, rule-based. Teori ini bilang kita punya semacam tata bahasa mental, isinya aturan logika bawaan. Mungkin kayak modus ponens tadi, yang rasanya lumayan alami. Oke, teori aturan. Terus? Kedua, teori berbasis model, model-based. Ini dari Philip Johnson Laird. Teorinya bilang, kita nggak selalu pakai aturan abstrak, tapi kita bangun model atau gambaran mental dari situasi di premis. Gimana cara kerjanya? Buat nilai kesimpulan, kita coba cari model tandingan atau counter example yang bisa nyangkal kesimpulan itu. Makin banyak model yang mungkin perlu kita bayangin, makin berat kerja otak kita. Menarik. Ada lagi? Ketiga, teori pragmatis. Ini nekenin penalaran kita itu tergantung tujuan dan konteks. Kita pakai skema penalaran praktis yang relevan. Kayak skema izin. Kamu boleh X hanya jika syarat Y terpenuhi, atau skema kewajiban. Kita lebih jago kalau pakai skema yang familiar ini. Jadi ada teori aturan, model, sama pragmatis ya? Ini bantu jelasin kenapa performa kita bisa beda-beda ya? Iya, menurut teori model misalnya, argumen yang butuh bayangin banyak kemungkinan ya, lebih susah. Teori pragmatis jelasin kenapa kita lebih jago ngerjain tugas Watson kalau konteksnya aturan sosial, kayak aturan bir, dibanding aturan abstrak. Terus, kenapa kita tetap salah?
Peneliti Mary Henley nunjukin beberapa faktor. Kita salah paham tugasnya, misalnya disuruh nilai validitas logis, kita malah nilai bener nggak faktanya. Atau kita tanpa sadar ubah premisnya di kepala kita. Bisa juga mengabaikan info penting atau malah nambahin asumsi sendiri ya? Bisa banget. Dan satu lagi yang nggak boleh lupa, emosi. Kalau kita udah pengen banget suatu kesimpulan itu benar, kita bisa jadi buta sama cacat logikanya. Wah, itu kuat banget sih pengaruhnya. Jadi, kalau kita udah tahu semua ini nih, bisa nggak sih kita belajar jadi pemikir yang lebih logiks? Ikut kursus logika gitu, efektif nggak? Hasil penelitiannya ternyata campur aduk ya. Beberapa studi nunjukin peningkatannya nggak terlalu signifikan kalau cuma belajar logika formal. Mungkin karena aturan formal itu rasanya asing aja buat cara mikir alami kita. Terus gimana dong? Tapi ada harapan dari penelitian Richard Nisbett dan kawan-kawan. Mereka nemuin kalau kita dilatih buat ngenalin dan nerapin skema penalaran pragmatis, kayak izin, kewajiban, yang sebenarnya udah sering kita pakai tanpa sadar. Itu lebih efektif. Nah, itu ternyata lebih efektif buat ningkatin penalaran, bahkan buat masalah abstrak sekalipun. Ini nyambung sama idenya Gerd Gigerenzer, soal heuristik, cepat dan hemat, fast and frugal. Maksudnya gimana tuh? Kita sering pakai jalan pintas mental. Mungkin nggak 100% logis kalau diukur ketat, tapi cukup efektif buat navigasi di dunia nyata yang kompleks ini. Pikir lebih baik itu bukan soal maksa diri, ikutin logika formal yang kaku, tapi lebih ke arah sadar gimana cara kita mikir, kenali jebakannya, terus pakai strategi yang lebih pas gitu ya. Tepat sekali, dan ini nyambung banget ke berpikir dengan baik bersama. Ini bukan soal semua orang di tim harus jadi jagoan silogisme. Tapi lebih ke apa? Lebih ke nyiptain lingkungan di mana kita bisa, pertama, sadar sama potensi bias dan kesalahan di pikiran kita sendiri dan orang lain. Oke, sadar dulu. Terus? Kedua, komunikasi lebih jelas, kurangin ambiguitas bahasa sebisa mungkin. Ketiga, manfaatin berbagai daya berpikir. Kan nggak semua orang sama. Ada yang kuat di model, ada yang di aturan pragmatis. Dan keempat, Keempat, bikin proses bareng-bareng buat ngecek asumsi dan nyari counter example secara kolektif. Jadi saling bantu gitu. oke, jadi apa artinya semua ini buat Anda para pendengar dalam kehidupan sehari-hari? Kita udah lihat nih gimana pikiran kita sering berantem sama logika, sering kesandung bahasa, asumsi, dan bias. Logika formal ngasih alat buat presisi, tapi ya sering rasanya melawan arus intuisi kita. Bab 13 ini ngingetin kita kalau kecerdasan kolektif itu nggak muncul gitu aja. Perlu kesadaran, perlu usaha. Memahami berbagai teori penalaran, entah itu aturan, model, atau skema pragmatis, itu bantu kita hargai kalau nggak ada satu cara mikir paling benar. Jadi kuncinya apa dong? Kuncinya mungkin di kesadaran diri, komunikasi yang jelas, terbuka sama pandangan lain, dan mau nguji ide bareng-bareng. Itu baru berpikir dengan baik bersama. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pengamatan menarik dari Philip Johnson Laird yang dikutip di buku. Kita itu cenderung jauh lebih jago nemuin kelemahan dalam argumen orang lain daripada argumen kita sendiri. Iya, itu bener banget kayaknya. Lebih gampang lihat salah orang lain ya. Betul. Nah, ini pertanyaan buat Anda renungkan. Mengingat fakta kita lebih gampang kritik orang lain dan tema kita berpikir dengan baik bersama, gimana caranya pemahaman soal proses penalaran dan kesalahan umum yang kita bahas ini bisa kita pakai secara konstruktif? Gimana kita bisa ubah kecenderungan ngeritik itu jadi mekanisme buat saling bantu mempertajam pikiran kita bareng-bareng? Ya, baik itu di tim kerja, di komunitas, atau bahkan skala lebih luas lagi. Gimana kita bisa benar-benar berpikir lebih baik bersama-sama? Coba direnungkan ya.